Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan tema atau judul Tahapan Pemerolehan Bahasa Anak dan Proses Perkembangan Bahasa Anak dengan anggota Perkenalkan, saya Ajeng Tila Puspita dengan NPM 2086206030. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puji Astuti dengan NPM 2086206019. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NPM 2086206002. Saya Nafiatul Hidayah dengan NPM 2086206032. Dalam materi kali ini, kami akan membahas tahapan pemerolehan bahasa anak. Dalam pemerolehan bahasa anak, ini terdapat beberapa tahapan dan beberapa proses perkembangan bahasa anak yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. A. Pengertian proses perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Kemampuan bahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba ataupun sekaligus. Akan tetapi, melalui proses yang bertahap. Kemajuan berbahasa tersebut berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan juga sosial. B. Pemerolehan bahasa anak. Tahapan pemerolehan bahasa anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap 1, yaitu tahap 1 kata atau holofrase. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 12 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang dengan makna yang sama. Sang anak juga sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. Itulah sebab tahap ini disebut tahap 1 kata atau 1 frase. Pada masa ini, anak mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Satu kata mewakili satu dan atau bahkan lebih frase atau kalimat. Memahami makna kata yang diucapkan pada masa ini tidaklah mudah. Untuk mengartikan ucapan anak, seorang tua harus memperhatikan aktivitasnya, unsur-unsur non-linguistiknya seperti gerak isyarat, ekspresi, dan benda yang ditunjuk. Menurut tarikan GKK, tahun 1998 ada dua penyebab anak memperoleh bahasa, yaitu yang pertama, bahasa anak masih terbatas sehingga belum memungkinkan mengekspresikan ide atau perasaannya secara lengkap. Keterbatasan bahasanya digantikan dengan ekspresi wajah, gerak tubuh, atau yang lainnya. Dan yang kedua, yang diucapkan anak adalah sesuatu yang menarik perhatiannya saja, sehingga tanpa mengerti konteks ucapan anak, kita akan kesulitan untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh dia. Tahap 2 kata atau 1 frase. Pada masa ini, anak mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Kata-kata yang diucapkan ketika masih tahap 1 dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa kata penunjuk, kata depan, atau bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan.
Anak mulai mengenal makna kata tetapi belum bisa menggunakan bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu peristiwa terjadi. Tahap ini terjadi ketika anak berusia 18-24 bulan. Pada tahap ini pula, anak sudah mulai berpikir secara subjek dan predikat. Meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti, dan jamak belum dapat digunakan. Dalam pikiran anak itu, subjek plus predikat dapat terdiri atas penataan kata benda, atau kata sifat plus kata benda. 3. Ujaran telegrafis. Pada usia 2 atau 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran atau kata-kata ganda, atau disebut dengan ujaran telegrafis. Anak juga mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakata anak berkembang dengan pesat, mencapai beratus-ratus kata, dan cara pengucapan kata-kata semakin mirip dengan bahasa orang dewasa. Pada usia dini dan seterusnya, seseorang anak belajar B1-nya secara bertahap dengan caranya sendiri. D. Proses perkembangan bahasa anak. 1. Perkembangan fonologis. Anak telah menguasai sejumlah fonem atau bunyi bahasa, tetapi masih ada beberapa fonem yang masih sulit diucapkan dengan tepat. Menurut Woolfolk 1990, sekitar 10% anak umur 8 tahun masih mempunyai masalah dengan bunyi S, Z, V. Hasil penelitian Budi Asih dan Zuhdi 1997 menunjukkan bahwa anak kelas 2 dan 3 melakukan kesalahan pengucapan F, S, Y, dan KS. Terkait dengan itu, Topnis 1995 juga menyatakan bahwa ada sejumlah bunyi bahasa yang belum diperoleh anak sampai menginjak usia kelas awal SD, khususnya bunyi tengah dan akhir. Bahkan pada umur 7 atau 8 tahun, anak masih membuat bunyi pengganti pada bunyi konsonan rooster. Dua, perkembangan morfologis. Afiksasi bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek morfologi yang kompleks. Hal ini terjadi karena satu kata dapat berubah makna karena proses afiksasinya. Prefiksi, sufiksi, simulfiksi berubah-ubah. Zuhdi dan Budi Asih 1997 menyatakan bahwa anak-anak mempelajari morfem mula-mula bersifat hafalan. Perkembangan sintaksis. Brown dan Harlan dalam Nur Hadi dan Rogan 1990 berkesimpulan bahwa kalimat awal anak adalah kalimat sederhana, aktif, afirmatif, dan berorientasi berita. 4. Perkembangan semantik. Selama periode usia sekolah dan dewasa, ada dua jenis penambahan makna kata. Secara horizontal, anak semakin mampu memahami dan dapat menggunakan suatu kata dengan nuansa makna yang agak berbeda secara tepat. Penambahan vertikal berupa penambahan jumlah kata yang dapat dipahami dan digunakan dengan tepat. D. Faktor-faktor perkembangan bahasa anak meliputi 1. Kognisi adalah tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Ini relevan dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pikiran dengan bahasa seseorang. 2. Pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. 3. Jumlah anak atau jumlah keluarga.
suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Hambatan perkembangan bahasa anak adalah keterlambatan berbicara, tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal masuk sekolah. Gangguan atau bahaya di dalam perkembangan bicara pada anak yaitu 1. Kelemahan di dalam berbicara. 2. Lamban mengembangkan suatu bahasa. 3. Seringkali berbicara yang tidak teratur. 4. Tidak konsentrasi dalam menerima satu kata. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.